Kelas 11 IPS 1 ya? Oke, kelas 11 IPS 1. Ibu ngeliatnya nih masih pada lemes-lemes. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Tapi mau harinya semakin baik gak? Oke, kalau mau harinya semakin baik, hari kita tuh ditentuin sama gimana keadaan kita dengan Allah ya. Maka dari itu sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh KM, silahkan. Alhamdulillah kita semua udah berdoa ya teman-teman. Oke, di sini udah pada siap belajar belum? Coba kalau misalnya udah siap belajar, tunjukin kesiapan belajarnya. Yang di atas meja cuman ada boleh buku, tempat pensil, HP-nya dikebawahin dulu ya. Oke, kalau misalnya ada sampah di meja, boleh diambil dulu, dibuang terlebih dahulu. Oke, coba Ibu mau tanya terlebih dahulu sama anak-anak semua. Di minggu kemarin, dan Ibu tahu ya kalau IPS 1 mah bagus nilainya, jadi kayaknya pasti tahu nih. Di minggu sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Ketenaga kerjaan, pintar. Nah, di minggu sebelumnya kita belajar tentang konsepnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi sebelumnya. Tapi, sebelum itu kita coba terlebih dahulu untuk recall ya, teman-teman, supaya ilmunya makin menyerap, gitu ya. Oke, kita recall time terlebih dahulu. Untuk di ketenaga kerjaan, ini ada beberapa konsep. Yang pertama ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya terlebih dahulu. Kalau angkatan kerja itu usianya itu dari umur berapa sampai berapa? Ada yang bisa jawab? Boleh, siapa namanya? Dwi, berapa? 15 sampai 64 tahun. Betul ya, Dwi jawabannya. Boleh semua tepuk tangan dulu buat Dwi. Oke. Betul ya, untuk jawabannya itu angkatan kerja kisaran antara 15 sampai 64 tahun. Nah, angkatan kerja ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang tenaga kerja dan bukan tenaga kerja ya. Nah, untuk tenaga kerja sendiri berarti dia yang sudah memasuki usia angkatan kerja dan sudah mulai bekerja. Tapi sementara kalau bukan tenaga kerja berarti sudah memasuki usia kerja atau usia angkatan kerja tapi dia belum memiliki pekerjaan. Contohnya teman-teman, karena teman-teman sendiri sekarang lagi kuliah ya, jadi belum memiliki pekerjaan, maka dari itu termasuk ke bukan tenaga kerja, begitu ya. Oke. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ini mengenai jenis-jenis pengangguran. Nah, tujuannya untuk apa sih kita belajar mengenai jenis-jenis pengangguran itu? Tujuannya supaya kita paham, bisa mengidentifikasi juga apa aja sih yang termasuk jenis-jenis pengangguran. Karena ini FYI ya teman-teman semua, bahwa ada loh orang yang bekerja tapi dia itu termasuk ke kategori pengangguran. Penasaran nggak? Penasaran kan? Nah, makanya kita mulai coba untuk kenalin dari sekarang ya, supaya kita terhindar dari seolah-olah bekerja tapi sebetulnya dia itu menganggur. Oke? Siap belajar semua? Oke, mantap. Kita mulai terlebih dahulu ya, jenis-jenis pengangguran berdasarkan waktu, teman-teman. Nah, di sini yang pertama ada jenis pengangguran terbuka. Kalau pengangguran terbuka sendiri berarti itu sama sekali tidak bekerja ya. Kalau misalkan anak-anak lihat orang yang bangunnya itu siang, kemudian tiba-tiba dia itu ngopi di depan rumah gitu ya, itu tuh biasanya termasuk ke pengangguran terbuka gitu. Jadi sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Jadi dia full time di rumah gitu, tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan tidak menghasilkan. Dan ini nih yang menjadi beban negara ya kadang, karena kan negara itu butuh pendapatan ya. Pendapatan itu kan datangnya dari gaji ya. Kalau misalkan orang-orang sendiri tidak punya pekerjaan, gimana mau dapat pendapatan? Betul? Betul. Makanya kita jangan sampai termasuk ke sini ya, jangan sampai termasuk ke pengangguran terbuka, oke? Lanjut sekarang ke setengah menganggur. Nah, ini teman-teman, setengah menganggur ini apakah dia punya pekerjaan? Punya. Jadi pengertiannya aja, tenaga kerja yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu. Berarti punya kerja nggak? Punya sebetulnya, tapi seolah-olah dia tuh menganggur. Kenapa? Karena ini satu pengetahuan baru ya teman-teman. Normalnya seseorang itu bekerja 40 jam per minggu, dalam artian 8 jam per hari ya. Untuk Sabtu Minggu kan libur ya, berarti normalnya itu kerja dari Senin sampai Jumat, berarti total 40 jam kerja. Nah, sementara kalau misalkan ada yang freelance atau yang biasanya
waiters gitu ya, yang sambil kuliah juga. Nah, mereka itu sebetulnya bekerja tapi termasuknya ke setengah menganggur karena tidak produktif 8 jam per hari. Kita lanjut ke jenis pengangguran selanjutnya. Nah, ini ada pengangguran terselubung. Kalau pengangguran terselubung ini seperti apa? Pengangguran terselubung ini seperti setengah menganggur tadi. Dia punya pekerjaan, tapi ketika bekerja dia tuh tidak optimal. Biasanya ini tuh disebabkan karena apa sih? Biasanya disebabkan karena dia nggak minat sama pekerjaannya. Nah, jadi teman-teman harus tahu dari sekarang minatnya itu apa, supaya nanti ketika bekerja sesuai dengan passionnya. Jadi jangan sampai teman-teman memilih pekerjaan yang nggak suka. Misal gak suka jadi guru tapi milih jadi guru, nanti muridnya itu dibiarin aja presentasi sendiri gitu. Maka dari itu teman-teman belajar lebih giat dari sekarang supaya teman-teman bisa menemukan passionnya, seperti itu ya. Oke, Ibu lihat dari tadi ini Fatma kenapa kayaknya sedikit bingung, ada yang dibingungin, ada yang mau ditanyain? Iya Bu, kan kalau misalkan yang kerja aja tuh masih disebut pengangguran. Nah, jadi gimana caranya Bu untuk mengatasi pengangguran terselubung tersebut? Oke, cara mengatasi pengangguran terselubung khususnya yang bisa dilakukan teman-teman mungkin ya. Pertama, sekarang teman-teman kan masih SMA. Berarti nanti next akan kuliah, betul? Nah, ketika kuliah teman-teman jangan asal mencari jurusan, tapi pilihlah jurusan yang sesuai dengan passionnya teman-teman. Karena nanti kuliah yang teman-teman ambil itu akan berpengaruh ke pekerjaan selanjutnya, seperti itu. Jadi dari sekarang teman-teman coba gali lagi. Yang suka nyanyi, yang suka melukis ya fokus di situ. Nanti pekerjaannya pun cari dari situ. Jadi teman-teman jangan mencari pekerjaan yang di luar minatnya teman-teman. Paham Fatma? Paham Bu. Oke, terima kasih ya Fatma untuk pertanyaannya, berarti merhatiin, keren. Oke, kita lanjut ke jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya ya. Untuk jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, di sini ada pengangguran friksional. Untuk pengangguran friksional itu sendiri itu disebabkan karena kesulitan mencari lapangan kerja. Jadi, misalkan teman-teman nih nggak aktif mencari kerja, sekarang kan banyak ya aplikasi pencari kerja, ada apa aja? LinkedIn, Pintar, apalagi? Pintarnya, terus Kita Lulus, ada tahu kan? Nah, itu juga bisa dipakai untuk mencari kerja. Jadi manfaatkanlah platform-platform tersebut untuk mencari kerja. Jadi jangan diem aja ya. Kalau misalkan nggak cari kerja, yang gimana kita mau dapat pekerjaan? Nanti kita termasuk ke pengangguran friksional. Mau nggak teman-teman kayak gitu? Enggak, makanya harus aktif mencari kerja ya. Nah, next. Sekarang kita ke pengangguran struktural. Kalau misalkan pengangguran struktural ini disebabkan karena perubahan struktur ekonomi yang semulanya itu agraris menjadi industri contohnya. Kan tidak semuanya ya teman-teman, manusia itu bisa langsung beradaptasi. Nah, mereka-mereka yang tidak adaptif ini bisa jadi kalah sehingga menjadi pengangguran. Contohnya kalau misalkan yang di desa, mereka mata pencahariannya sebagai petani, tukang kebun dan sebagainya, ketika desa tersebut dialihkan menjadi desa industri, apakah mereka akan langsung bisa untuk menyesuaikan diri? Belum tentu kan? Nah, ketika mereka tidak bisa menyesuaikan diri, maka akan menjadi pengangguran. Seperti itu ya. Oke, next. Sekarang ke pengangguran musiman. Nah, ini pengangguran musiman mungkin teman-teman akan tahu ya, karena sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Contohnya, karena sekarang tren itu bergantinya sering ya teman-teman. Berarti ketika tren itu bergantinya sering, nah maka akan ada pengangguran nih kalau misalkan tidak bisa beradaptasi. Contohnya sekarang yang lagi tren itu labubu. Sekarang di mana-mana labubu ya, itu jualan. Nah, nanti nih kalau misalkan labubu udah nggak tren, mereka jualan apa? Mereka akan jadi pengangguran. Nah, maka dari itu kita jadi manusia itu harus bisa adaptif. Ketika memang ini sudah tidak tren, kita pindah ke yang lain ya. Jangan sampai kita stuck di satu tempat aja. Untuk selanjutnya di sini ada pengangguran konjungtur. Kalau pengangguran konjungtur ini dikarenakan perubahan siklus ekonomi. Contohnya kan seperti Covid kemarin, yang mana ketika Covid kita tahu sendiri ya, mata pencaharian itu di-cut semua karena semuanya lockdown ya. Nah, pengangguran yang disebabkan karena siklus ekonomi tersebut disebutnya dengan pengangguran konjungtur. Oke, sejauh ini dari teman-teman sendiri ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Belum? Oke. Nah, di sini karena Ibu ada satu games ya untuk menguji pengetahuannya teman-teman. Nah, di sini Ibu ada games yang namanya bingo. Oke. Nah, untuk games bingo ini sendiri peraturannya seperti apa? Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan satu persatu. Nah, teman-teman yang berhasil untuk menjawab pertanyaan nanti bisa meletakkan kode atau simbol yang teman-teman tentukan. Di sana apa? Lambangnya love. Terus dari Fatma? Dari Razan? Dari Dwi? Dari Vika? Oke.
ya. Semua udah punya simbolnya masing-masing, jadi nanti bebas menentukan garisnya. Boleh horizontal, vertikal, atau diagonal. Gimana, sudah paham semuanya? Oke, sudah siap main gamesnya? Oke, kita lanjut ke games yang pertama. Ini berkaitan dengan jenis-jenis pengangguran ya. Aku adalah pengangguran yang disebabkan karena perubahan teknologi. Jadi ketika teknologi itu semakin canggih, aku tidak memiliki pekerjaan. Maka aku termasuk pengangguran apa ya? Siapa? Oke, Isana terlebih dahulu ya. Apa jawabannya? Pengangguran teknologi. Betul, pengangguran teknologi. Silakan Isana boleh taruh lambangnya di bingo. Oke, terima kasih Isana. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku adalah seorang ibu kos. Dan aku memiliki warisan 7 turunan yang tidak akan pernah habis. Maka ketika aku tidak bekerja, aku akan memiliki uang. Maka aku termasuk ke pengangguran apa ya? Boleh Fatma? Voluntary, Bu. Voluntary, betul. Tepuk tangan semua buat Fatma. Oke, terima kasih Fatma. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku adalah seseorang yang sulit sekali mencari informasi mengenai lapangan kerja. Sehingga saat ini aku belum mempunyai pekerjaan. Termasuk pengangguran apakah aku? Boleh Vika? Pengangguran friksional. Betul, pengangguran friksional. Silahkan Vika. Nah, tampaknya tadi Fatma blok ya, blok jalannya Isana ya. Apakah Isana nanti bisa cari jalan yang lain? Kita lihat. Oke, terima kasih banyak Vika. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku saat ini bekerja sebagai guru bimbel, yang mana dalam satu harinya itu hanya bekerja sebanyak 3,5 jam. Termasuk pengangguran apakah aku? Ya, Isana lagi ya. Isana apa jawabannya? Setengah menganggur. Betul, setengah menganggur. Ya, Isana boleh bikin garis lagi ya. Nah, Isana bakal bikin garis di mana nih ya kayaknya ya? Wih, oke, terima kasih banyak Isana. Last pertanyaan nih teman-teman. Aku adalah pengangguran yang disebabkan karena aku tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang tiba-tiba seluruhnya itu menjadi industri. Termasuk pengangguran apakah aku? Isana lagi, apa Isana? Pengangguran konjungtur. Betul, pengangguran konjungtur. Ya, Isana jangan salah nempatin. Oke, Isana berhasil membuat garis diagonal. Berarti Isana bilang apa? Bingo. Oke, berarti pemenang dari games ini adalah Isana. Tepuk tangan buat Isana. Ibu ada hadiah dulu buat Isana karena berhasil menang lomba hari ini. Oke, ini buat Isana. Nah, anak-anak jangan lupa untuk lebih aktif ya, nanti biar dapat hadiah kayak Isana, oke? Anak-anak, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini anak-anak semakin semangat dari pertemuan sebelumnya. Tapi Ibu mau bertanya dulu nih, apa sih yang teman-teman dapatkan dari pembelajaran hari ini dan bagaimana refleksinya? Ada yang mau? Boleh, KM-nya nih ya, aktif nih. Ya, terima kasih karena hari ini pun kita jadi lebih tahu mengenai ketenaga kerjaan. Seru ngajarnya sama Ibu. Kita tahu karena Ibu tuh menyontohkan dari kehidupan nyatanya itu seperti apa, mungkin gitu. Oke, terima kasih Razan. Semoga melalui pembelajaran hari ini anak-anak makin mengerti ya mengenai konsep ketenagakerjaan, kemudian jenis-jenis pengangguran. Jadi diharapkannya setelah anak-anak mengetahui jenis pengangguran ini, anak-anak bisa menjauhi ya pengangguran-pengangguran tersebut, bisa lebih produktif, bisa aktif mencari kerja, terus bisa bekerja sesuai dengan passionnya. Udah siap menjadi tenaga kerja yang sesuai dengan passion? Siap? Oke, gak siap kan jadi pengangguran? Jangan, oke ya? Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita cukupkan anak-anak semua. Terima kasih banyak yang sudah aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.